di dalam membaca kitab Hidayatul Talibin Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min mu'jizatihi, benar. Wa min mu'jizatihi insyiqaqul qamari hina sa'alahu kuffaru ahli Makkah an yuriyahum ayatan fada'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu fanshaqqal qamaru falqataini wa hum yanzurun faqala ayyuhan nas ishhadu faqalu inna Muhammadan sahara a'yunana. Wa min mu'jizatihi, ya, masih membicarakan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min mu'jizatihi, salah satu mukjizat Nabi, wahwiya min ummahatil mu'jizat, dan ini adalah salah satu daripada pembesar mukjizat Nabi yang paling besar, ya. Kan mukjizat Nabi banyak, ya, mukjizat Nabi banyak. Di antara mukjizat beliau bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Di antara mukjizat beliau taklimul jamadat wasyajar, berbicara dengan batu, berbicara dengan pohon. Wa min mu'jizatihi, ntar disebutkan lagi haninul jiz'i, ratapan batang korma. Nah ini sekarang wa min mu'jizati, salah satu mukjizat Nabi insyiqaqul qamari, ya, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Kalau di dalam qasidah, ya, di dalam qasidah na'ati syajaru, ya, apa, na'ati syajaru nataqal hajaru syuqqal qamaru bi isyaratihi syuqqal qamaru bi isyaratihi. Itu, ya. Terbelahnya bulan bi isyaratihi, dengan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan terbelahnya bulan? Hina, ketika sa'alahu kuffaru ahli Makkah, orang kafir penduduk Makkah meminta kepada Nabi an yuriyahum ayah, ya, ketika Nabi dakwah ke jalan Allah, ini orang-orang kafir ahli Makkah minta tandanya apa ya? Kalau engkau benar memang utusan Tuhan, utusan Allah, tandanya apa? Minta orang kafir, nantang, ya, minta bukti. Kalau itu benar Nabi, apa buktinya? Ya. Sebab mereka dengar cerita-cerita para anbiya dulu, ya, mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat Nabi Musa belah laut, mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, menghidupkan orang yang
menyembuhkan orang yang punya penyakit belang. Nah, mereka minta bukti, nagih, ayo kalau engkau benar nabi. Siapa tuh yang minta? Di sini dikatakan orang-orang kafir ahli Makkah. Di antaranya adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Abu Jahal. Di sini dikatakan An Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas, qala, beliau berkata, ijtama'al musyrikun, berkumpul orang-orang musyrik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minhum, di antara mereka Al-Walid ibn Al-Mughirah wa Abu Jahal wal As bin Wa'il wal Aswad ibn Al-Muttalib wal Nadir ibn Al-Harith wa nudhara'uhum, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terpandang berkumpul. Ya. Faqalu lin nabi, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta shadiqan, kalau engkau benar, jujur, ya, fasyuqqa lana al-qamara firqatain, maka belah no bulan, perlihatkan kepada kami, belah no bulan menjadi dua bagian. Bayangin ya, nggak tanggung-tanggung permintaannya. Ya. Ini sekarang nih lagi bulan purnama nih. Ini malam lagi bulan purnama. Malam 15 sekarang ini. Ya. Itu kalau diteropong tuh bulan, diteropong dengan teropong yang paling dekat ada garis dia. Ada garis. Itu garis bekas terbelahnya dulu bulan menjadi dua. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak bisa kita zoom pakai handphone, nggak bisa. Pakai teropong mestinya. Dan orang-orang kafir itu orang-orang yang apa kalau ahli angkasa namanya? Astronomi. Nah, astronomi itu mereka ya, mengatakan bahwasanya bulan itu ada garis tengahnya itu. Kalau mereka baca Al-Quran, ada di dalam Al-Quran tuh 1400 tahun yang lalu kan. Kalau mereka baca Al-Quran, di dalam Al-Quran kan dibuktikan tuh, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Disebut di dalam Al-Quran wansyaqqal qamar, terbelahnya bulan ya, menjadi dua. Ada. Kalau mereka benar-benar menerima, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang hidayah dari Allah sulit. Banyak di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu bukti-bukti yang Allah buktikan. Seperti satu lagi contohnya seperti Fir'aun, ya kan? Ya. Di dalam Al-Quran ya, Allah sebutkan di situ bahwasanya Fir'aun jasadnya Allah kekalkan. Ya. Fir'aun jasadnya Allah kekalin di laut supaya menjadi bukti buat orang-orang setelahnya. Makanya jasad Fir'aun ada kan di Mesir. Kalau mereka baca Al-Quran, mereka tadabburkan, renungkan, menerima dengan hati mereka, mereka akan beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sebut dikekalkan jasad Fir'aun 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran. Allah firmankan.
Dan baru ketahuannya kan beberapa ratus tahun terakhir no jasad Fir'aun di Mesir, ya, di piramid, ya, namanya istana piramid, istana dia tuh, museum ya di Mesir. Mau ziarah ke sana? Mau ke ziarah ke sana? Ya. Datang ke sana, mau datang, jangan ziarah, nyebutnya datang aja ke sana. Boleh enggak? Boleh, buat tanda aja, lihat tuh. Nah, ini salah satu makhluk manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu. Jangan baca Yasin. Baca Yasin, Fir'aun dibacain Yasin sama dia. Mereka meminta, ya, bukti kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Fada'a, kemudian Nabi berdoa, ya, rabbahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fansyaqqal qamaru falgatain, maka bulan terbelah menjadi dua. Wahum yanzurun, dan orang-orang kafir itu melihat, lihat bulan terbelah dua. Jadi ini gunung, nah ini gunung. Dalam riwayat bulan ada di tengah-tengah. Yang satu ke gunung yang belah mari, yang satu ke gunung yang sebelah sini. Itu dalam riwayat. Dalam riwayat terbelahnya ke atas ke bawah. Yang atu di atas gunung, yang atu di bawah gunung. Di ngumpet gitu di belakang gunung. Wahum yang turun, dan mereka orang-orang kafir semuanya melihat. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, faqala kufaru Quraisy, berkata orang-orang kafir Quraisy, hadza sihru ibn Abi Kabsyah. Ya, mereka berkata, ini sihirnya Muhammad nih. Ini sihirnya Muhammad. Ya. Faqalu, mereka berkata, unzuru ma ya'tikum bihi safar, fa inna Muhammadan la yastati'u an yashara an-nas kullahum. Ini orang-orang kafir ketika ngelihatnya semua nih orang-orang kafir ini kan pada berkumpul melihat bulan terbelah menjadi dua, benar. Ya. Ketakutan nih pembesar-pembesar Quraisy, takut orang-orang kafir Mekah pada masuk Islam. Orang kafir, ente disihir sama Muhammad nih. Ini Muhammad nyihir mata kita sebenarnya mah. Tungguin, ntar kalau ada orang yang datang dari bepergian, ada orang yang baru datang habis dari mana-mana, coba ente tanya nanti, di malam yang sama dia melihat bulan terbelah dua apa enggak? Itu. Karena mereka udah takut nih, ketar-ketir, bahasa Ikasi mau ketar-ketir ya, ketar-ketir nih, ketar-ketir ya. Faja'a safar, maka orang-orang yang baru habis bepergian dari mana-mana tuh, fa'akhbaruhum, mereka memberikan kabar bidzalika, dengan hal yang sama. Jadi mereka juga nyeritain di malam purnama nih, di malam anu gitu ya. Ketika saya berada di padang pasir, saya lihat bulan terbelah menjadi dua. Pengen madamin cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang bakal menyempurnakan cahayanya. Nggak bisa pengen madamin, maksudnya ini pengen mempermalukan Nabi Muhammad di depan orang-orang kafir dengan diperintahkan untuk membelah bulan, pengen bikin malu maksudnya. Subhanallah, Rasulullah berdoa kepada Allah, diisyaratkan tuh bulan terbelah menjadi
dua. Akhirnya bukan malah jadi mempermalukan Nabi, malah apa? Malah mereka mempermalukan diri mereka, dan mereka secara tidak langsung memperlihatkan kepada teman-teman mereka orang-orang kafir kebesaran atau mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma salli wa sallim. Kalau Nabi Allah Musa kan laut dibelah, Nabi Muhammad skalanya lebih besar, bukan cuma laut yang dibelah, bulan dibelah menjadi dua. Abu Jahal begitu tuh, Abu Jahal dan teman-temannya. Kayak kemarin, baru kejadian kemarin nih, yang pada demo membakar foto Habib Rizik. Kebakar apa kan? Kan nggak kebakar. Kalau emang orang yang memang hatinya sudah ketutup, ya jangan pakai kita kata begini, no biar pada dia lihat, no foto Habib Rizik kagak kebakar, biar pada tahu, ya. Tahu sebenarnya mereka, cuman mereka hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Na'udzubillah min. Biar melihat keistimewaan seperti apa juga nggak bakalan kelihatan, karena mereka hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Abu Jahal tuh, banyak Abu Jahal melihat kebesaran Nabi Muhammad. Tapi emang udah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana juga tetap aja dia nyangkanya, ya, nggak percaya dan ya menyangka bahwasanya itu adalah sihir. Makanya ketika terbelah menjadi dua bulan tersebut, wahum yang turun, mereka melihat, faqala, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ishhadu, wahai manusia saksikan bulan terbelah menjadi dua. Ya. Faqalu, mereka berkata, ini salah satunya, ini Abu Jahal, apa berkata, inna Muhammadan sahara a'yunana, bahwasannya Muhammad, dia manggilnya Muhammad aja, Abu Jahal mah, menyihir mata-mata kita. Jadi mata kita disihir oleh, mau jangan percaya kita disihir. Itu tadi sudah jelaskan. Coba nanti tanya sama orang yang dari mana-mana yang tahu. Ternyata ketika ditanya, mereka memberikan kabar sama seperti apa yang mereka lihat, bahwasanya pada malam itu bulan terbelah menjadi dua. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Hebat. Itu salah satu min ummahati mu'jizati, salah satu yang paling besar dari mukjizat Nabi SAW. Bulan nih, ya, mainnya angkasa udah, ya, mainnya angkasa, jarak yang jauh, cuman bi isyaratihi. Syuqqal qamaru bi isyaratihi, dibelah tuh bulan dengan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak Nabi waktu pulang dari Isra Mi'raj. Waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal. Abu Jahal lagi nih sama seturu-turunya tuh. Ketika pulang nih Abu Jahal nanya, diketawain kan sama Abu Jahal, nggak percaya dia. Orang-orang Makkah, penghuni Makkah, orang-orang Quraisy, lihat, saksikan Muhammad majnun, katanya, gila. Na'udzubillah min dzalik. Dia katanya baru pergi dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Akhirnya kata Abu Jahal, kalau engkau benar ke Baitul Maqdis ya Muhammad,
Aku mau tahu berapa tiang yang ada di Masjid Al-Aqsa. Berapa tiangnya? Ditanya tiang masjid berapa tiangnya. Ini jamaah Masjid Al-Wasilah, saya mau tanya sekarang, jangan pakai lihat ya. Yang tiap hari ke masjid, Ustaz Toha aja dah, DKM masjid, berapa tiangnya Ustaz? Ngitung dulu tuh. Nabi datang ke Baitul Maqdis, masa sempat-sempatnya ngitung apa? Tiang. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kabar berapa tiang Masjid Al-Aqsa. Akhirnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membawa Masjidil Aqsa dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tiang ada? 360 tiang. Ngitungnya bagaimana tuh ya? 360. Mukjizat Nabi banyak ya. Kemudian wa minha haninul jiz'i. Di antaranya juga, di antara mukjizat Nabi, haninul jiz'i. Haninul jiz'i. Hanin artinya ratapan. Al jiz'i batang korma. Kalau di dalam Maulid, wa hanna ilaihil jiz'u, ya. Wa hanna ilaihil jiz'u hanina hazinin nadib. Hanina hazinin nadib, dan meratap haninal jiz'i wa hanna ilaihil jiz'u, dan meratap kepada beliau al jiz'u batang korma, hanina hazinin nadib, seperti ratapan orang yang sedang sedih. Ya. Wa haninul jiz'i, ratapan batang korma. Batang korma ngeratap, udah ditebang, mati apa hidup berarti? Pohon udah ditebang, mati apa hidup? Meratap, nangis tuh batang korma. Dan ini khabar tawatir, mutawatir ini khabar, karena hampir 15 sahabat yang meriwayatkan tentang mukjizat ratapan pohon korma ini. 15 sahabat, jadi mutawatir ini. Jadi sahabat dengar tangisan pohon korma. Bagaimana riwayatnya? Faqad ruwiya, maka telah diriwayatkan annahu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya beliau, idza khataba, apabila beliau berkhutbah, yastanidu ila jiz'in fil masjid, beliau nyender di batang korma di masjid. Beliau kalau khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kalau khutbah nyender di pohon korma. Ada pohon korma khusus tempat Nabi nyender di masjid. Falamma tukhidha lahul mimbar, ketika dibikin mimbar khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adala 'anil jiz'i, menggantikan daripada pohon korma tadi. Jadi ini pohon korma dibenahin dah, digantiin. Ya. Diganti sama podium mimbar. Ini sahabat bikin mimbar nih buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang berkhutbah, sumi'alahu, terdengar ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sautun, satu suara, kasautil isyari, seperti suara
Isyar itu unta, bocah jangan ngobrol, jangan bercanda. Seperti suara onta yang mau ngelahirin. Ya, suara ratapan onta, kesakitannya onta ketika mau melahir. Pernah dengar gak? Kagak. Kalau kambing dengar ya. Kambing juga gak kedengaran suaranya mau ngelahirin. Sapi juga gak kedengaran. Kalau onta ada suaranya dia kalau mau melahirkan. Seperti itulah terdengar batang korma tersebut. Nah, kalau kata kita mah suara sedih, ratapan, nah tangisan, ya. Hatta tajjal masjidu li khuwarihi, sampai bergetar tuh masjid, geru, irtajja, geru masjid dengan suaranya. Min khuwarihi. Khuwar itu suara binatang, khuwar. Suara kambing, suara sapi, suara unta, itu namanya khuwar. Ini masjid sahabat geru. Ya, udah bingung apa gak kira-kira? Kita lagi ngaji nih umpama kayak gini nih, tahu ada suara orang nangis. Yang nangis kagak ada. Geru apa enggak kita? Geru gak? Kabur. Iseng ya. Ini sahabat geru. Mana suaranya ini? Mana bentuknya ini? Suara ada tapi yang nangis kagak kelihatan. Wabakan nas, nangis semua sahabat tuh masjid. Karena mendengar tangisan tadi, akhirnya sahabat nangis. Kemudian dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a sallallahu yadahu alaihi. Kemudian Nabi meletakkan tangan beliau, tangan mulianya beliau diletakkan di atas batang korma tersebut. Fa wada'a yadahu alaihi yuskituhu, ngediemin. Ya, ngediem. Kalau bahasa kita cep jangan nangis. Itu ngediemin, ya, didiemin sama Nabi. Di dalam riwayat Nabi bisikin ini pohon, dibisikin, udah jangan nangis. Nabi tahu maksud dia nangisnya apa. Maksud dia nangis kemarin dijadikan sandaran buat Nabi SAW. Sekarang Nabi udah dibikinin mimbar, jadi dia udah nggak dijadikan sandaran lagi. Kemarin nempel dia sama badan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sekarang udah nggak bisa nempel lagi, sedih. Ini pohon sedih Pak, bayangin. Nangis nih pohon. Sampai Nabi diamin ini pohon, dikasih pilihan sama Nabi. Dalam mendiamkan tangisan ini pohon dikasih pilihan. Ya udah sekarang begini kata Nabi. Saya kasih pilihan kamu. Mau didiriin lagi buat sandaran saya, boleh. Saya suruh sahabat diriin. Atau kamu saya kubur, nanti di syurga kamu salah satu yang menjadi pohonan yang ada di dalam surga. Nanti kamu buah kamu dimakan oleh para aulia, para anbiya, para solihin. Coba mau gak? Akhirnya mau, milih. Dia ditanam, agak dikubur agar menjadi tumbuhan yang ada di dalam surga. Diam langsung. Ya Allah. Yuskituhu hatta sakata, sampai sehingga dia diam. Waqala, dan beliau berkata, Nabi berkata, laulam altazimhu, kalau aku tidak deketin dia nih, enggak diemin dia, kata Nabi SAW, kalau aku enggak diemin nih pohon korma nih, aku enggak samperin, enggak aku bujukin. Kalau saya enggak bujukin, kata Nabi SAW, lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah,
maka dia akan terus menerus seperti itu sampai hari kiamat. Dia akan nangis terus katanya. Alhamdulillah didiemin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pohonan yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid, jadi kan kita tahu ya di dalam maulid, oh wahanna ilaihil jiz'u hanina hazinin nadib. Tahu jadinya kita. Ada lagi yang Nabi ngomong sama batu, ada ya. Ngomong sama batu benda mati kan? Ya. Diajak bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para anbiya dulu bisa bicara sama binatang makhluk hidup. Ini Nabi bicara sama batu. Ketika Sayyidah Fatimah lagi giling gandum tuh, ya. Tahu-tahu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain nangis. Akhirnya Nabi suruh diamin Hasan Husain ya Fatimah, biar ayah yang terusin giling nih gandum. Ketika mau dipegang nih batu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, jangan ya Rasulullah. Jangan dipegang, biar saya giling sendiri. Biar saya jalan sendiri, tapi ada syaratnya. Saya punya permintaan sama engkau ya Rasulullah. Ya, minta batu punya permintaan sama Nabi. Di dalam Al-Quran kata batu nih, batu hafal Quran, bayangin batu. Batunya batu-batu sono, bukan batu Cikiwul. Ya. Batu hafal Quran, di dalam Al-Quran dikatakan Gu anfusakum wa ahlikum nara allati waquduha an-nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana api neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Saya minta syarat, jangan jadikan saya alat bahan bakar untuk membakar manusia nanti di api neraka. Saya nggak mau ya Rasulullah. Dikabulkan permintaannya sama Nabi. Iya, engkau dan jenis batu yang seperti kamu tidak akan menjadi bahan bakar yang ada di api neraka. Batu bisa ngomong. Ya. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pakai sok, ntar ada batu di jalanan kayak kita ajak ngomong, gila. Nah, masih banyak lagi, ya. Nanti insya Allah kita teruskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Salah satunya ini ada wanab'ul ma min baini asabi'ihi, keluarnya air dari antara jari jemari Nabi. Banyak lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah.